viên người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua những quyết định đó. Rõ ràng là những quyết định còn được tô điểm thêm với một cú đúp bằng thắng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universitas Safin Padi. Di mata kuliah Fisiologi 2 ini saya akan membahas tentang cedera yang dialami oleh Evan Dimas Darmono saat partai final SEA Games tahun 2019 melawan Vietnam. Evan Dimas Darmono mendapatkan tackle keras dari bek Vietnam Don Van Hao pada menit ke-20. Gelandang andalan Indonesia ini kemudian ditarik keluar lapangan untuk menjalani penanganan medis. Kami MRI mendiagnosa kecurigaan tentang cedera pada anterotalofibular ligamen. Setelah kami mengetahui, kami akan mengambil langkah terapi. Kami juga akan melakukan X-ray ankle kiri untuk mengetahui apakah ada kelainan sekitar tulang ankle kiri, kata Syarif dikutip dari situs resmi PSSI. Cedera ankle yang juga dikenal sebagai cedera pergelangan kaki adalah cedera yang terjadi ketika ligamen di sekitar pergelangan kaki rusak atau meregang. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang-tulang di sendi yang memberikan stabilitas. Cedera pergelangan kaki seringkali terjadi ketika kaki tertekuk, memutar, atau menerima beban berlebihan. Berikut beberapa tipe cedera pergelangan kaki yang umum meliputi 1. Sprain pergelangan kaki terjadi ketika ligamen meregang atau robek. Ini bisa menjadi ringan grade 1, sedang grade 2, atau berat grade 3 tergantung pada sejauh mana ligamen rusak. Yang kedua, fraktur pergelangan kaki. Patahnya salah satu tulang di sekitar pergelangan kaki. Ini bisa menjadi patah tertutup, kulit tidak rusak, atau patah terbuka dengan kondisi kulit rusak. Yang ketiga, tendinitis pergelangan kaki. Peradangan atau iritasi pada tendon di sekitar pergelangan kaki. Yang keempat, bursitis pergelangan kaki. Pandangan pada bursa kantung cairan yang melindungi tulang dan jaringan lunak di sekitar pergelangan kaki. Yang kelima, cedera tendon pergelangan kaki. Cedera pada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang di sekitar pergelangan kaki. Cedera pergelangan kaki bisa terjadi dalam berbagai situasi seperti saat berolahraga, berjalan-jalan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Gejalanya bisa termasuk nyeri, bengkak, memar, kesulitan berjalan, dan ketidakstabilan pergelangan kaki. Berikut cara mengatasi cedera pergelangan kaki. Yang pertama, cedera pergelangan kaki ringan grade 1, yaitu istirahatkan pergelangan kaki yang cedera, hindari aktivitas yang membebani pergelangan kaki. Selanjutnya, terapkan kompres dingin pada area yang bengkak selama 15-20 menit beberapa kali sehari. Gunakan perban elastis atau penyangga pergelangan kaki untuk memberikan dukungan. Selanjutnya, angkat kaki di atas tingkat jantung untuk mengurangi bengkak. Dan terakhir, konsumsi obat pereda nyeri non preskripsi seperti ibuprofen atau paracetamol jika diperlukan. Yang kedua, cedera pergelangan kaki sedang grade 2. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah ikuti langkah-langkah yang di atas ya. Untuk cedera pergelangan kaki ringan, konsultasikan dengan profesional medis untuk mendiagnosa yang lebih akurat dan perawatan yang sesuai. Terakhir, kemungkinan perlu memakai penyangga atau balutan khusus dan melakukan fisioterapi. Ketiga, cedera pergelangan kaki berat atau grade 3 ini. Segera cari perawatan medis profesional.
Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pencitraan seperti sinar X-ray atau MRI untuk menilai kerusakan. Selanjutnya, penanganan dapat melibatkan pemasangan balutan khusus, penyesuaian atau pemasangan gips. Yang terakhir, dalam beberapa kasus, operasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki ligamen yang robek atau tulang patah. Selain langkah-langkah yang di atas, penting untuk selalu mengikuti petunjuk dan rekomendasi dari profesional medis Anda. Juga perawatan pasca cedera seperti fisioterapi dan latihan penguat pergelangan kaki bisa sangat membantu untuk pemulihan yang optimal. Masa pemulihan dari cedera pergelangan kaki dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera, pengobatan yang diberikan, dan faktor individu. Yang pertama, cedera pergelangan kaki ringan, grade 1. Pada umumnya, pemulihan dari cedera ringan dapat berlangsung sekitar 2 hingga 6 minggu setelah fase awal pengobatan seperti istirahat, kompres dingin, dan elevasi. Anda mungkin dapat kembali beraktivitas secara perlahan. Yang kedua, cedera pergelangan kaki sedang atau grade 2. Cedera sedang dapat memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama, biasanya sekitar 6-12 minggu. Fisioterapi mungkin diperlukan untuk memulihkan kekuatan, fleksibilitas, dan stabilitas pergelangan kaki. Yang ketiga, cedera pergelangan kaki berat atau grade 3. Cedera berat bisa memerlukan waktu pemulihan yang lebih panjang, seringkali antara 3 hingga 6 bulan atau lebih. Pemulihan akan sangat bergantung pada jenis cedera dan tindakan medis yang diambil. Operasi dan rehabilitasi intensif mungkin diperlukan dalam beberapa kasus. Kesimpulan, bahwa pemulihan setiap individu bisa berbeda. Faktor-faktor seperti usia, kebugaran fisik sebelum cedera, komitmen pada terapi fisik, dan kepatuhan terhadap perawatan pengaruh terhadap durasi pemulihan. Selama masa pemulihan, Anda harus berusaha untuk mematuhi instruksi dan rekomendasi dari profesional medis Anda dan fisioterapis. Penting juga Anda menghindari terlalu cepat kembali ke aktivitas fisik yang berat sebelum Anda sepenuhnya pulih. Kembalinya kegiatan tanpa memandai pemulihan dapat meningkatkan resiko cedera ulang atau masalah kronis pada pergelangan kaki Anda. Pemulihan yang lambat dan tepat adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang baik setelah cedera pergelangan kaki. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.